Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan ilmu Dia mengangkat derajat hamba-hambanya dan dengan ilmu pula Dia menghidupkan hati yang telah lama tertidur. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, mengapa banyak ibadah terasa berat, namun tidak selalu menghadirkan kedekatan kepada Allah? Imam Al-Ghazali rahimahullah membuka kitab Ihya Ulumuddin dengan sebuah pembahasan yang sangat mendasar. Bukan tentang banyaknya amal, melainkan tentang ilmu. Ilmu yang meluruskan niat, menghidupkan ibadah, dan menentukan apakah suatu amal benar-benar bernilai di sisi Allah atau justru sia-sia. Dalam bab kitab ilmu ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan keutamaan ilmu, kemuliaan mengajar dan belajar, serta kedudukan ilmu di atas ibadah yang dilakukan tanpa pemahaman dengan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan akal yang jernih. Mari kita simak bersama terjemahan bab pertama, Kitab Ilmu dari Ihya Ulumuddin, sebuah karya agung yang selama berabad-abad telah menjadi rujukan dalam menyucikan jiwa, meluruskan cara beragama, dan menghidupkan kembali makna ilmu dalam kehidupan seorang Muslim. Bab pertama, tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengajar, kelebihan belajar, dan dalil-dalilnya dari Al-Quran, hadits, dan akal. Kelebihan ilmu. Dalil-dalil tentang keutamaan ilmu dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Artinya, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal itu dengan menegakkan keadilan. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kesaksian itu dengan dirinya sendiri, kemudian diikuti oleh para malaikat, lalu disusul oleh orang-orang yang berilmu. Cukuplah hal ini menjadi bukti pertama tentang kemuliaan, keutamaan, kejelasan, dan ketinggian derajat orang-orang yang berilmu. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Artinya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, para ulama berada beberapa tingkatan di atas orang-orang mukmin biasa, dengan jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya sejauh perjalanan 500 tahun. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Artinya, sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitabi. Artinya, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian dan juga orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Pada ayat yang lain disebutkan, Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih. Artinya, berkatalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang kitab, aku sanggup membawanya kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang merasa mampu melakukan sesuatu karena kekuatan ilmu pengetahuan yang ada padanya. Allah SWT berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Artinya, berkatalah orang-orang yang berpengetahuan, celakalah kalian, pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini menunjukkan bahwa tingginya kedudukan di akhirat dapat diketahui melalui ilmu pengetahuan. Pada ayat lain disebutkan, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Artinya, perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Artinya,
jika mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka, niscaya orang-orang yang mampu mengambil kesimpulan akan mengetahui kebenarannya. Ayat ini menerangkan bahwa dalam menentukan hukum dari berbagai peristiwa, hal itu diserahkan kepada pemahaman mereka dan dihubungkan dengan kedudukan mereka terhadap tingkat kenabian dalam menyingkap hukum Allah. Dan ada pula yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa dzalika khair." Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Dengan penafsiran bahwa pakaian yang dimaksud adalah ilmu, perhiasan adalah keyakinan, dan pakaian takwa adalah rasa malu. Pada ayat lain tersebut, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Artinya, sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang kami jelaskan dengan ilmu. Pada ayat yang lain, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. Artinya, sesungguhnya kami benar-benar akan menceritakan kepada mereka berdasarkan ilmu. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Artinya, bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, خلق الإنسان علمه البيان. Artinya, Dia menciptakan manusia dan mengajarkannya kemampuan untuk berbicara dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut pada ayat ini untuk menunjukkan nikmatnya berupa pengajaran itu. Adapun dari hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid dini wa yulhimhu rushdahu." Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberinya pemahaman dalam agama dan mengilhaminya petunjuk. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya." Artinya, orang-orang berilmu, ulama, adalah pewaris para nabi. Dan telah diketahui bahwa tidak ada kedudukan di atas derajat kenabian dan tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan orang yang mewarisi derajat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardi." Artinya, seluruh isi langit dan bumi memohonkan ampun bagi orang yang berilmu. Manakah kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang yang para malaikat di langit dan makhluk di bumi senantiasa memohonkan ampun baginya? Orang tersebut sibuk dengan urusannya, sementara para malaikat pun sibuk memohonkan ampun untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluk hatta tudrika madarikal muluk." Artinya, sesungguhnya ilmu pengetahuan menambah kemuliaan orang yang mulia dan mengangkat seorang budak hingga mencapai derajat raja-raja. Hadits ini menjelaskan manfaat ilmu di dunia dan telah dimaklumi bahwa kenikmatan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Khaslatani la yakunani fi munafiq, husnu samtin wa fiqhun fid din." Artinya, ada dua perkara yang tidak akan terdapat pada orang munafik, akhlak yang baik dan pemahaman dalam agama. Dan janganlah engkau ragu terhadap hadits ini, meskipun sebagian ulama fikih pada masa sekarang bersikap munafik terhadapnya. Sebab yang dimaksud oleh hadits ini bukanlah fikih seperti yang mereka sangkakan. Penjelasan tentang makna fikih yang sebenarnya akan datang kemudian. Sekurang-kurangnya derajat seorang ahli fikih adalah mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan pengetahuan seperti ini, apabila benar dan kuat dalam dirinya, niscaya akan melepaskannya dari sifat nifak dan riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalun nasi mu'minun alimun, alladhi in ihtija ilaihi nafa'a, wa in istughniya anhu aghna nafsahu." Artinya, manusia yang terbaik adalah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika tidak dibutuhkan, maka ia mampu mencukupi dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu uryan, wa libasuhu taqwa, wa zinatuhu al-haya'u, wa thamaratuhu al-ilm." Artinya, iman itu tanpa pakaian. Pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاء به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بسيوفهم على ما جاء به الرسل. Artinya, manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah orang-orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka memberi petunjuk kepada manusia terhadap apa yang dibawa para rasul. Dan adapun orang-orang yang berjihad, mereka berjuang dengan pedang untuk membela apa yang dibawa para rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La mautu qabilatin aisaru min mauti alim." Artinya, sesungguhnya wafatnya satu suku bangsa lebih ringan daripada wafatnya seorang alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu ma'adinu ka ma'adini adh-dhahabi wal-fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Artinya, manusia itu bagaikan barang tambang seperti tambang emas dan perak. Orang-orang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam apabila mereka memahami agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama'i bidima'i syuhada." Artinya, pada hari kiamat, tinta para ulama akan ditimbang bersama darah para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 hadithan min sunnati, hatta yuaddiyaha ilaihim, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yawmal qiyamah." Artinya, barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadits dari sunnahku, lalu menyampaikannya kepada mereka, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamala min ummati 40 haditha, laqiya Allah Azza wa Jalla yawmal qiyamati faqihan alima." Artinya, barang siapa dari umatku menghafal 40 hadits, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang ahli fikih yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu." Artinya, barang siapa memahami agama Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Auha Allahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahimu inni alimun uhibbu kulla alim." Artinya, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku maha mengetahui dan aku mencintai setiap orang yang berilmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-alimu aminullahi subhanahu fil ard." Artinya, orang yang berilmu adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ummati idza salaha salaha an-nas wa idza fasada fasada an-nasu, al-umara'u wal fuqaha." Artinya, ada dua golongan dari umatku, apabila keduanya baik maka baiklah seluruh manusia, dan apabila keduanya rusak maka rusaklah seluruh manusia, yaitu para penguasa dan para ahli fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqqahahu fid din. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran aghlaqa anhu babal ilma." Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia memberinya pemahaman dalam agama, dan apabila Allah menghendaki keburukan baginya, maka dia menutup pintu ilmu darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, fala burika li fi tulu'i syamsi dhalika al-yawm." Artinya, apabila datanglah kepadaku hari yang tidak bertambah ilmuku padanya, yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak diberikan barakah bagiku pada terbit matahari hari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai kelebihan ilmu dari ibadah dan mati syahid, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi." Artinya, kelebihan orang berilmu dari orang abid, orang yang banyak ibadahnya, seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku. Lihatlah betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perbandingan antara ilmu pengetahuan dan derajat kenabian.
Dan bagaimana Nabi mengurangkan tingkat amal ibadah yang tidak dengan ilmu pengetahuan, meskipun orang yang beribadah itu tidak terlepas dari pengetahuan tentang peribadatan yang selalu dikerjakan. Dan kalau tak ada ilmu, maka itu bukanlah ibadah namanya. Nabi SAW bersabda, "Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Artinya, kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama dari bintang-bintang yang lain. Nabi SAW bersabda, "Yashfa'u yawmal qiyamati thalatha, al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma asy-syuhada'." Artinya, yang memberi syafaat pada hari kiamat ialah 3 golongan, yaitu para nabi, kemudian alim ulama, dan kemudian para syuhada. Ditinggikan kedudukan ahli ilmu sesudah nabi dan di atas orang syahid, serta apa yang tersebut dalam hadits tentang kelebihan orang syahid. Nabi SAW bersabda, "Ma 'abadallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid din wa faqih. Wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abid wa likulli syai'in 'imadu wa 'imadu hadha ad-din al-fiqh." Artinya, tiadalah peribadatan sesuatu kepada Allah yang lebih utama daripada memahami agama. Seorang ahli fiqih adalah lebih sukar bagi setan menipunya daripada 1000 orang abid. Tiap-tiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama itu ialah memahaminya, ilmu fiqih. Nabi SAW bersabda, "Khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadatil fiqhu." Artinya, yang terbaik dari agamamu ialah yang termudah dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Nabi SAW bersabda, "Fadlul mu'minil 'alimi 'alal mu'minil 'abidi bi 70 darajatan." Artinya, kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang abid ialah 70 derajat. Nabi SAW bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin kathir fuqaha'uhu, qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu, qalilun su'aluhu, kathirun mu'tuhu, al-'amalu fihi khairun min al-'ilm. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه وخطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل." Artinya, bahwa kamu berada pada suatu masa yang banyak ahli fiqihnya, sedikit ahli qiraat dan ahli pidato, sedikit orang meminta dan banyak orang memberi, dan amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada umat manusia suatu masa yang sedikit ahli fiqihnya, banyak ahli pidato, sedikit yang memberi dan banyak yang meminta. Ilmu pada masa itu lebih baik dari amal. Bersabda Nabi Muhammad SAW, "Bainal 'alimi wal 'abidi 100 darajatin, baina kulli darajataini hudrul jawadil mudammari 70 sanatan." Artinya, antara orang alim dan orang abid 100 derajat jaraknya. Jarak antara 2 derajat itu dapat dicapai dalam masa 70 tahun oleh seekor kuda pacuan. Orang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih baik?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ilmu mengenai Allah Azza wa Jalla Maha Mulia dan Maha Besar." Bertanya pula orang itu, "Ilmu apa yang engkau kehendaki?" Nabi SAW menjawab, "Ilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berkata orang itu lagi, "Kami menanyakan tentang amal, lantas engkau menjawab tentang ilmu." Maka Nabi SAW menjawab, bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat dengan disertai ilmu mengenai Allah, dan bahwasanya banyak amal tidak bermanfaat bila disertai kebodohan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Yab'athullahu subhanahu al-'ibada yawmal qiyamah, ثم يبعث العلماء ثم يقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم." Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat, kemudian membangkitkan orang-orang alim seraya berfirman, "Hai orang alim, bahwasanya aku tidak meletakkan ilmuku padamu selain karena aku mengetahui tentang kamu, dan tidak aku meletakkan ilmuku padamu untuk memberi azab kepadamu. Pergilah, aku telah mengampunkan segala dosamu." Kita bermohon kepada Allah akan husnul khatimah.
Adapun atsar, kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemuka-pemuka Islam lainnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail, "Hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau, sedangkan engkau menjaga harta. Ilmu adalah hakim yang mengatur, sedangkan harta adalah sesuatu yang diatur. Harta akan berkurang bila dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah bila diamalkan." Ali radhiyallahu anhu juga berkata, orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, salat dan berjihad. Apabila orang yang berilmu wafat, maka dalam Islam terjadi suatu kekosongan yang tidak dapat ditutup kecuali oleh penggantinya. Ali radhiyallahu anhu juga berkata dengan bentuk sajak, "Tidak ada kebanggaan selain bagi ahli ilmu. Merekalah yang memberi petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk. Nilai manusia diukur dari kebaikan yang dikerjakannya, dan orang-orang bodoh adalah musuh para ahli ilmu. Menanglah engkau dengan ilmu, maka engkau akan hidup lama. Orang lain mati, sedangkan ahli ilmu tetap hidup." Abul Aswad berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja menguasai manusia, sedangkan para ulama menguasai para raja." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, disuruh memilih kepada Sulaiman bin Daud alaihissalam antara ilmu, harta dan kerajaan. Maka ia memilih ilmu, lalu dianugerahkan pula kepadanya harta dan kerajaan bersama ilmu itu. Ditanyakan kepada Ibnu Mubarak, "Siapakah manusia itu?" Ia menjawab, "Orang-orang yang berilmu." Lalu ditanyakan lagi, "Siapakah raja itu?" Ia menjawab, "Orang yang zuhud, tidak terpengaruh oleh kemewahan dunia." Ditanyakan lagi, "Siapakah orang yang hina itu?" Ia menjawab, "Mereka yang memperoleh dunia dengan mengorbankan agama." Ibnu Mubarak tidak memasukkan orang yang tidak berilmu ke dalam golongan manusia, karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu. Manusia menjadi mulia karena ilmunya, bukan karena kekuatan fisiknya. Unta lebih kuat daripada manusia, bukan karena ukuran tubuhnya. Gajah lebih besar daripada manusia, bukan pula karena keberanian. Binatang buas lebih berani daripada manusia, bukan karena banyak makan. Perut lembu lebih besar daripada perut manusia, bukan karena kemampuan bersetubuh. Burung pipit yang paling kecil lebih kuat dalam hal itu dibandingkan manusia. Bahkan manusia tidak dijadikan mulia kecuali karena ilmu. Sebagian ulama berkata, "Wahai kiranya, apakah yang diperoleh oleh orang yang tidak berilmu dan apakah yang hilang dari orang yang memperoleh ilmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man utiya al-Qur'ana fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzamahu Allah Ta'ala." Artinya, barang siapa diberi Al-Quran, lalu ia memandang bahwa ada orang lain yang mendapat sesuatu yang lebih baik darinya, maka sungguh ia telah meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Fathul Mausuli radhiyallahu anhu bertanya, "Bukankah orang sakit itu jika tidak mau makan dan minum, lalu ia mati?" Orang-orang di sekelilingnya menjawab, "Benar." Lalu Fathul Mausuli berkata, "Begitulah pula hati. Apabila tidak diberi hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka matilah hati itu." Perkataan itu benar, karena sesungguhnya makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan keduanya, hati menjadi hidup, sebagaimana tubuh hidup dengan makanan. Orang yang tidak berilmu, hatinya menjadi sakit, dan kematian hati itu adalah suatu keniscayaan. Tetapi ia tidak menyadarinya, karena kecintaan dan kesibukannya dengan dunia telah menghilangkan perasaan itu. Sebagaimana orang yang sangat ketakutan, terkadang tidak merasakan sakit luka meskipun luka itu masih ada. Apabila mati telah menghilangkan kesibukan duniawi, lalu ia merasakan kebinasaan dan kerugian yang besar. Kemudian itu tidak bermanfaat baginya. Keadaan yang demikian itu serupa dengan keadaan orang yang telah merasa aman dan hilang rasa takutnya setelah sebelumnya mabuk dan ketakutan. Sementara luka-luka yang dahulu ia dapatkan ketika mabuk dan takut itu baru terasa kemudian. Kita berlindung kepada Allah dari hari pembukaan sesuatu yang tertutup. Sesungguhnya manusia itu seperti orang tidur. Apabila mati, barulah ia terbangun. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Jika ditimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada, maka akan lebih berat timbangan tinta para ulama dibandingkan darah para syuhada." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu adalah dengan wafatnya para perawinya.
Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah lebih senang jika dibangkitkan kelak dalam keadaan sebagai ulama karena mereka melihat kemuliaan para ulama. Dan sungguh tidak ada seorang pun yang terlahir langsung dalam keadaan berilmu karena ilmu hanya diperoleh dengan belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Berpikir tentang ilmu sesaat di malam hari lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Al-Hasan berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan." Artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahwa kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Ditanyakan kepada sebagian hukama ahli hikmah, apakah sesuatu yang dapat disimpan lama? Ia menjawab, yaitu sesuatu yang apabila kapalmu tenggelam, ia ikut berenang bersamamu, yakni ilmu. Dikatakan bahwa yang dimaksud kapal tenggelam adalah binasanya jasad dengan kematian. Sebagian hukama berkata, barang siapa menjadikan ilmu seperti kekang di mulut kuda, niscaya ia akan diangkat manusia menjadi pemimpin. Dan barang siapa dikenal karena hikmahnya, niscaya ia dipandang mulia oleh setiap mata. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, di antara kemuliaan ilmu adalah bahwa setiap orang yang disebut berilmu, meskipun dalam perkara kecil, ia merasa gembira. Sebaliknya, apabila dikatakan tidak berilmu, ia merasa sedih. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, hendaklah kalian berilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki selendang kasih sayang. Barang siapa mencari pintu ilmu, maka ia diselimuti oleh Allah dengan selendang itu. Jika ia berbuat dosa, maka ia akan diminta kerelaan Allah hingga 3 kali, agar selendang itu tidak dicabut darinya. Jika dosanya terus berlanjut hingga ia mati, maka selendang itu pun dicabut." Al-Ahnaf radhiyallahu anhu berkata, hampir saja orang berilmu itu diserupakan dengan Tuhan. Dan setiap kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu, maka kehinaannya sangat dekat. Salim bin Abi al-Ja'ad berkata, "Aku dibeli oleh tuanku dengan harga 300 dirham, lalu ia memerdekakanku. Kemudian aku bertanya, pekerjaan apakah yang sebaiknya aku lakukan? Maka aku pun bekerja di lapangan ilmu. Tidak sampai setahun kemudian, Amir kota Madinah datang hendak menemuiku, namun aku tidak mengizinkannya masuk." Zubair bin Abi Bakar berkata, "Ayahku menulis surat kepadaku dari Irak. Di antara isinya, hendaklah engkau berilmu. Jika engkau memerlukan ilmu, maka ia menjadi hartamu. Dan jika engkau tidak memerlukannya, maka ilmu itu akan menambah kemuliaanmu." Diriwayatkan pula nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman berkata, "Wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan rapatlah dengan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, ilmu, sebagaimana menghidupkan bumi dengan hujan dari langit." Sebagian hukama berkata, apabila seorang ahli ilmu meninggal, maka ikan di laut dan burung di udara ikut menangisinya. Wajahnya memang hilang, tetapi sebutannya tidak akan pernah hilang. Az-Zuhri berkata, ilmu itu jantan dan tidak mencintainya kecuali laki-laki yang jantan. Keutamaan belajar. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan belajar adalah firman Allah Ta'ala. Mengapa tidak ada segolongan dari setiap kelompok kaum itu yang berangkat untuk memperdalam ilmu agama? Maksudnya, hendaklah selalu ada sekelompok orang yang secara khusus menuntut ilmu agama agar mereka memahami agama dan dapat mengajarkannya kepada orang lain. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak mengetahui suatu perkara, ia diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Adapun hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya sabda beliau, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Artinya, usaha seseorang dalam menuntut ilmu adalah sebab dimudahkannya jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang ia lakukan.
Maksudnya, malaikat memuliakan orang yang menuntut ilmu dan meridai usaha yang ia tempuh. Dan sabda Nabi SAW, jika engkau pergi untuk mempelajari satu bab dari ilmu, maka itu lebih baik bagimu daripada mengerjakan salat 100 rakaat. Ini menunjukkan bahwa belajar ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan ibadah sunnah yang banyak tetapi tanpa ilmu. Nabi SAW juga bersabda, satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik baginya daripada dunia dan segala isinya. Artinya, nilai ilmu jauh lebih tinggi daripada seluruh kenikmatan dunia. Dan Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Maksud hadits ini adalah perintah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh dan penuh kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maksudnya, setiap muslim memiliki kewajiban untuk belajar ilmu, terutama ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan keimanannya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ilmu itu adalah gudang-gudang harta dan kuncinya adalah pertanyaan. Maka bertanyalah kalian, karena sesungguhnya akan diberi pahala orang yang bertanya, orang yang berilmu, orang yang mendengarkan, dan orang yang mencintai mereka bertiga. Artinya ilmu tidak akan didapat tanpa bertanya. Dan dalam proses belajar itu, ada 4 golongan yang mendapat pahala. Orang yang bertanya, orang yang menjawab dengan ilmu, orang yang mendengarkan, dan orang yang mencintai ilmu serta para pencarinya. Rasulullah SAW bersabda lagi, tidak sepantasnya orang bodoh berdiam diri di atas kebodohannya, dan tidak sepantasnya orang berilmu berdiam diri di atas ilmunya. Artinya, orang yang tidak tahu harus mau belajar, dan orang yang berilmu harus mau mengajarkan ilmunya. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, menghadiri majelis orang berilmu lebih utama daripada mendirikan salat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit, dan mengiringi 1000 jenazah. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan menghadiri majelis ilmu. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu lebih utama daripada membaca Al-Quran? Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah Al-Quran memberi manfaat selain dengan ilmu? Maksudnya Al-Quran hanya dapat dipahami dan diamalkan dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka jarak antara dia dan para nabi di surga hanya 1 tingkat. Hadits ini menunjukkan kemuliaan orang yang wafat dalam keadaan menuntut ilmu demi agama. Menurut Atsar, perkataan para sahabat dan tokoh awal Islam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku telah menghinakan diriku sebagai penuntut ilmu, lalu aku dimuliakan karena ilmu itu. Dan Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seseorang seperti Ibnu Abbas. Jika engkau melihat wajahnya, engkau akan melihat keindahan. Jika ia berbicara, ucapannya sangat fasih. Dan jika ia memberi fatwa, tampak bahwa ia adalah orang yang sangat berilmu. Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu berkata, aku heran kepada orang yang tidak menuntut ilmu. Dengan apa ia akan memuliakan dirinya? Sebagian ulama hikmah berkata, sesungguhnya aku benar-benar mengasihi manusia seperti kasih sayangku kepada 2 golongan. Orang yang menuntut ilmu tetapi belum memahaminya, dan orang yang memahami ilmu tetapi tidak menuntutnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, lebih aku sukai mempelajari satu masalah ilmu daripada mengerjakan salat 1 malam penuh. Dan ia juga berkata, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu sama-sama berada dalam kebaikan. Adapun manusia selain mereka, maka tidak ada kebaikan padanya. Ia menambahkan, jadilah engkau orang berilmu atau penuntut ilmu atau pendengar ilmu atau pencinta ilmu. Janganlah engkau menjadi yang kelima karena engkau akan binasa. Atta berkata, satu majelis ilmu dapat menutupi dosa 70 majelis yang sia-sia. Umar radhiyallahu anhu berkata, meninggalkan 1000 ahli ibadah yang menghidupkan malam dengan salat dan siang dengan puasa, itu lebih ringan daripada meninggalkan 1 orang alim yang mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, menuntut ilmu itu lebih utama daripada mengerjakan ibadah sunnah. Berkata Ibnu Abdul Hakam radhiyallahu anhu,
Aku belajar ilmu kepada Imam Malik. Lalu masuklah waktu zuhur, maka aku segera mengumpulkan kitab-kitab untuk melaksanakan sholat. Maka Imam Malik berkata kepadaku, "Wahai ini, apa yang engkau bangun, yaitu ilmu, lebih utama daripada apa yang ada di dalamnya, yaitu sholat sunnah, apabila niatmu benar." Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan termasuk jihad, maka sungguh ia adalah orang yang kurang akal dan pemikirannya." Keutamaan mengajar. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan mengajar adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, agar mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali kepada mereka, supaya mereka berhati-hati menjaga diri. Maksud ayat ini adalah agar orang-orang yang telah belajar dan memahami ilmu agama kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan dan memberi petunjuk. Dan firman Allah Ta'ala, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, agar mereka benar-benar menerangkannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban mengajarkan ilmu dan larangan menyembunyikannya. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya sebagian dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini mempertegas bahwa menyembunyikan ilmu dan kebenaran adalah perbuatan tercela. Ini menunjukkan haramnya menyembunyikan ilmu sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa menyembunyikan kesaksian, maka sungguh berdosalah hatinya. Maksudnya, orang yang menyembunyikan ilmu atau kebenaran akan menanggung dosa dalam hatinya. Bersabda Nabi SAW, Allah tidak memberikan ilmu kepada seseorang, melainkan Dia mengambil janji darinya sebagaimana Dia mengambil janji dari para nabi, agar mereka menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Dan firman Allah Ta'ala, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri? Ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang mengajak kepada Allah dengan ilmu dan amal. Berfirman Allah Ta'ala, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ayat ini menjadi dasar bahwa mengajar harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan cara yang baik. Dan firman Allah Ta'ala, dan Dia mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ayat ini menunjukkan bahwa mengajarkan ilmu adalah bagian dari misi para nabi. Adapun hadits Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan mengajar, yaitu sabda beliau kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui sebabmu, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Dan Nabi SAW bersabda, artinya, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu untuk kemudian diajarkannya kepada manusia, maka ia akan diberi pahala seperti pahala 70 orang yang sangat jujur, Shiddiq, yakni orang yang membenarkan para nabi, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bersabda Nabi Isa alaihi salam, barang siapa berilmu lalu mengamalkannya dan mengajarkannya, maka orang itu disebut sebagai orang yang besar di kerajaan langit. Maksudnya, orang yang menggabungkan ilmu, amal, dan pengajaran memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bersabda Nabi SAW, apabila datang hari kiamat, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang yang rajin beribadah dan orang-orang yang berjihad, masuklah kalian ke dalam surga. Lalu para ulama berkata, dengan kelebihan ilmu kami, mereka dapat beribadah dan berjihad. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kalian di sisiku seperti para malaikatku, berilah syafaat, niscaya syafaat kalian diterima. Maka mereka pun memberi syafaat dan masuk ke dalam surga. Hadits ini menunjukkan bahwa ilmu yang disertai pengajaran dan manfaat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan sesungguhnya ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berkembang dan diajarkan, bukan ilmu yang diam dan tidak disebarkan. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari manusia dengan mencabutnya begitu saja, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Sehingga apabila sudah tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Bersabda Nabi SAW,
Barang siapa mengetahui suatu ilmu, lalu menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Hadits ini adalah ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu yang seharusnya dia sampaikan. Bersabda Nabi SAW, sebaik-baik pemberian dan hadiah adalah satu kalimat hikmah yang engkau dengar, lalu engkau simpan dengan baik. Kemudian engkau sampaikan kepada saudaramu sesama muslim. Engkau ajarkan kepadanya. Perbuatan seperti ini menyamai ibadah selama setahun. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di lautan, semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini menunjukkan betapa luasnya keberkahan bagi orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Bersabda Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang memberikan manfaat kepada saudaranya dengan suatu faedah yang lebih utama daripada sebuah pembicaraan yang baik, yang sampai kepadanya, lalu ia menyampaikannya kepada saudaranya. Bersabda Nabi SAW, kalimat hikmah adalah barang hilang milik orang beriman. Dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak atasnya, lalu ia mengamalkannya. Bersabda Nabi SAW, dunia itu terkutuk beserta segala isinya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dicintai Allah, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya dan ikan di dalam laut, semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Artinya, seluruh makhluk Allah ikut memohonkan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim memberi manfaat kepada saudaranya dengan suatu faedah yang lebih utama daripada ucapan yang baik yang ia dengar, lalu ia sampaikan kepada saudaranya. Artinya, memberi manfaat berupa ilmu dan nasihat yang baik kepada sesama muslim adalah amal yang sangat utama. Sabda Nabi SAW, sepatah kata kebaikan yang didengar oleh seorang mukmin, lalu ia pelajari dan ia amalkan, maka itu lebih baik baginya daripada ibadah setahun. Kisah Rasulullah dan dua majelis. Pada suatu hari Rasulullah keluar berjalan-jalan, lalu beliau melihat dua majelis. Majelis pertama, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dan menghadap kepadanya dengan hati. Majelis kedua, mereka mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka Rasulullah bersabda, adapun mereka yang berdoa kepada Allah Ta'ala, jika Allah menghendaki maka doa mereka dikabulkan, dan jika tidak dikehendaki maka ditolak. Sedangkan mereka yang berada di majelis ini mengajar, mereka mengajarkan manusia dan aku diutus untuk mengajar. Kemudian Nabi memilih mendatangi majelis orang-orang yang mengajar, lalu duduk bersama mereka. Sabda Nabi tentang perumpamaan ilmu. Perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang turun ke bumi. Di antaranya ada tanah yang subur, menerima air hujan, lalu menumbuhkan banyak rumput dan tanaman. Di antaranya ada tanah yang keras, menahan air, lalu Allah memberi manfaat kepada manusia dengannya. Mereka minum, menyiram tanaman, dan bercocok tanam. Dan di antaranya ada tanah yang rata, tidak dapat menahan air, dan tidak pula menumbuhkan rumput. Maka, tanah pertama adalah perumpamaan orang yang mengambil manfaat dari ilmunya. Tanah kedua adalah perumpamaan orang yang menyimpan ilmu dan memanfaatkannya untuk orang lain. Tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmu sama sekali. Sabda Nabi, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Sabda Nabi, menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Sabda Nabi, tidak boleh iri hati kecuali kepada 2 perkara. Pertama, kepada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Kedua, kepada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta, lalu ia membelanjakannya di jalan kebaikan. Sabda Nabi, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada para khalifahku. Para sahabat bertanya, siapakah khalifah-khalifahmu itu? Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Perkataan para sahabat dan ulama tentang ilmu,
Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa meriwayatkan satu hadis lalu diamalkan oleh orang lain, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang mengajarkan kebaikan kepada banyak orang akan dimintakan ampunan dosanya oleh segala sesuatu, bahkan oleh ikan-ikan di laut. Sebagian ulama berkata, orang berilmu itu berada di antara Allah dan makhluknya. Maka hendaklah ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana ia masuk ke hadapan Allah. Kisah Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri pernah datang ke negeri Asqalan. Ia berhenti di suatu tempat dan mendapati tidak ada seorang pun yang menyampaikan ilmu di sana. Maka ia berkata, celakalah negeri yang tidak hidup ilmu di dalamnya. Ini adalah negeri yang mati ilmunya. Ia berkata demikian karena ia melihat lemahnya kekuatan mengajar dan langgengnya ilmu tanpa adanya pengajaran. Kisah Atha radhiyallahu anhu. Atha radhiyallahu anhu berkata, aku pernah masuk ke tempat Sa'id bin Al-Musayyab dan ia sedang menangis. Aku bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, karena tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang ilmu. Kedudukan ulama sebagai cahaya zaman. Sebagian ulama berkata, ulama adalah lampu bagi seluruh masa. Setiap ulama menjadi lampu bagi zamannya. Orang-orang yang hidup sezaman dengannya akan mendapatkan cahaya darinya. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, seandainya tidak ada orang-orang berilmu, niscaya manusia akan menjadi seperti binatang. Dengan ilmu, manusia keluar dari batas kebinatangan menuju batas kemanusiaan. Nilai dan harga ilmu. Akrimah berkata, sesungguhnya ilmu itu memiliki nilai. Seseorang bertanya, apakah nilai ilmu itu? Akrimah menjawab, engkau meletakkannya pada orang yang baik yang mampu membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Perkataan Yahya bin Mu'adz berkata, para ulama lebih mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah dan ibu mereka sendiri. Lalu orang bertanya, bagaimana bisa demikian? Ia menjawab, karena ayah dan ibu menjaga anaknya dari bahaya dunia, sedangkan para ulama menjaga mereka dari api neraka di akhirat. Tahapan ilmu. Sebagian orang berkata, permulaan ilmu adalah diam, mendengarkan, kemudian mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, dan kemudian menyebarkannya. Ada pula yang berkata, ajarkanlah ilmumu kepada orang yang bodoh, dan belajarlah dari orang yang berilmu apa yang belum engkau ketahui. Jika engkau melakukan hal itu, maka engkau mengetahui apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui, dan engkau menjaga apa yang sudah engkau ketahui. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata tentang belajar dan mengajar. Dan aku berpendapat bahwa perkataan ini juga termasuk hadis marfu'. Pelajarilah ilmu karena mempelajarinya karena Allah adalah tanda ketakwaan. Menuntutnya adalah ibadah, mengulanginya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, memberikannya kepada ahlinya adalah pendekatan diri kepada Allah. Ilmu adalah teman di waktu sendirian, penyejuk di waktu sepi, penunjuk jalan menuju agama, penolong ketika senang dan susah, seorang menteri di tengah teman, seorang keluarga di tengah orang asing, dan cahaya di jalan menuju surga. Dengan ilmu, Allah mengangkat beberapa kaum, lalu menjadikan mereka pemimpin, panutan, dan penunjuk jalan kepada kebaikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Para malaikat mencintai tingkah laku mereka, membentangkan sayapnya untuk mereka. Segala yang basah dan kering memintakan ampunan bagi mereka. Bahkan ikan di laut, binatang buas di darat, binatang jinak, serta langit dan bintang-bintangnya. Karena ilmu itu, kehidupan hati dari kebutaan, penglihatan dari kegelapan, dan kekuatan badan dari kelemahan. Dengan ilmu, hamba Allah itu sampai ke tempat orang-orang baik dan derajat yang tinggi. Memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa, mengulanginya seimbang dengan salat. Dengan ilmu, orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, bertauhid, menjadi mulia, menjadi wara, menyambung silaturahmi dan mengetahui halal dan haram.
Ilmu itu imam dan amal adalah pengikutnya. Dihalalkan ilmu kepada orang-orang yang bahagia dan diharamkan kepada orang-orang celaka. Kita bermohon kepada Allah taufik yang baik. Tentang dalil-dalil akal. Ketahuilah bahwa tujuan pembahasan dalam bab ini adalah mengenal keutamaan al-fadilah dan kemuliaan ilmu. Selama seseorang belum memahami keutamaan ilmu itu sendiri dan belum menyelidiki maksudnya, maka ia tidak akan mungkin mengetahui bahwa keutamaan tersebut benar-benar menjadi sifat khusus bagi ilmu dibandingkan dengan hal-hal lain. Karena itu, kesalahan besar terjadi pada orang yang ingin mengetahui bahwa Zaid adalah seorang yang faqih atau cerdas, sementara ia sendiri belum memahami arti dan hakikat dari ilmu maupun sifat-sifatnya. Al-fadilah, keutamaan, berasal dari kata az-ziyadah yang berarti tambahan atau kelebihan. Jika dua hal disandingkan dan salah satunya memiliki kelebihan atas yang lain, maka dikatakan bahwa ia memiliki keutamaan. Bila sesuatu memiliki kelebihan dibanding yang lain, maka kelebihan itu berarti adanya kesempurnaan pada sesuatu tersebut. Contohnya, dikatakan bahwa kuda lebih utama daripada keledai. Artinya kuda dan keledai sama-sama memiliki kekuatan untuk membawa beban. Namun kuda memiliki kelebihan berupa kekuatan untuk berlari cepat, melompat, dan keindahan bentuk. Maka kelebihan ini menjadikannya lebih utama. Namun jika kuda dibandingkan dengan keledai dalam hal bertambahnya ukuran tubuh, maka hal itu bukan keutamaan. Karena itu hanyalah tambahan pada tubuh dan bukan kesempurnaan hakiki, bahkan bisa menjadi kekurangan dan bahaya. Oleh karena itu, tidak setiap tambahan disebut keutamaan. Hewan dicari bukan karena ukuran tubuhnya, melainkan karena maksud dan sifatnya. Apabila hal ini telah dipahami, maka tidak diragukan lagi bahwa ilmu adalah suatu keutamaan jika dibandingkan dengan sifat-sifat lainnya. Sebagaimana kuda memiliki keutamaan dibandingkan hewan lain, bahkan kecepatan melompat adalah keutamaan pada kuda, tetapi bukan keutamaan mutlak. Sedangkan ilmu adalah keutamaan pada dirinya sendiri dan secara mutlak, tanpa harus dikaitkan dengan hal lain. Karena ilmu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Dengan ilmu, para malaikat dan para nabi menjadi mulia. Bahkan kuda yang cerdas lebih baik daripada kuda yang bodoh. Dari sini dapat dipahami bahwa ilmu adalah kelebihan mutlak tanpa harus dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Ketahuilah bahwa sesuatu yang bernilai dan layak dicari, itu terbagi menjadi 3. 1. Dicari untuk sesuatu yang lain. 2. Dicari karena zatnya sendiri. 3. Dicari karena zatnya sendiri dan juga untuk tujuan lain. Yang dicari karena zatnya sendiri adalah yang paling mulia dan paling utama dibandingkan yang dicari untuk tujuan lain. Yang dicari untuk tujuan lain hanyalah alat dan sarana. Emas dan perak misalnya, pada dasarnya hanyalah benda yang tidak berguna. Namun Allah Ta'ala menjadikannya sebagai alat untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup. Maka emas dan perak itu nilainya sama saja seperti batu yang tergeletak di pinggir jalan bila tidak memiliki fungsi. Yang dicari karena zatnya sendiri adalah kebahagiaan di akhirat dan kenikmatan memandang wajah Allah Ta'ala. Sedangkan yang dicari karena zatnya sendiri dan juga untuk tujuan lain, misalnya keselamatan tubuh. Keselamatan dicari karena dirinya sendiri dan juga karena dengannya seseorang bisa hidup, bergerak, dan mencapai tujuan serta kebutuhannya. Dengan cara pandang ini, jika Anda memperhatikan ilmu, maka Anda akan memperoleh darinya suatu kenikmatan bagi dirinya sendiri. Jadi ilmu termasuk sesuatu yang dicari karena zatnya. Selain itu, Anda juga akan mengetahui bahwa ilmu adalah jalan menuju akhirat, kebahagiaan akhirat, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan ilmu. Kedudukan tertinggi bagi manusia adalah kebahagiaan abadi. Dan sarana yang paling utama adalah jalan menuju kebahagiaan itu. Jalan tersebut tidak akan bisa ditempuh tanpa ilmu dan amal. Dan amal tidak akan bisa dilakukan tanpa mengetahui cara beramal. Maka asal kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Karena itu, ilmu adalah yang paling utama dari seluruh amal perbuatan. Betapa sering orang tidak menyadari keutamaan sesuatu kecuali setelah melihat hasilnya. Dan Anda akan mengetahui bahwa hasil ilmu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam, naik ke derajat yang tinggi, dan berkumpul dengan para malaikat yang mulia. Semua itu terjadi di akhirat. Adapun di dunia, maka keutamaan ilmu tampak dalam bentuk kemuliaan, kebesaran, pengaruh,
dan kepemimpinan bagi para raja dan penguasa. Karena itu, orang Turki yang bodoh dan orang Arab yang kasar sekalipun secara naluriah tetap menghormati orang berilmu. Sebab kekhususan mereka adalah bertambahnya ilmu yang diperoleh dari pengalaman. Bahkan binatang pun secara naluri menghormati manusia, karena mereka merasakan perbedaan antara manusia dan dirinya, serta kesempurnaan manusia yang melebihi derajat hewan. Inilah keutamaan ilmu secara mutlak. Kemudian, ilmu memiliki tingkatan-tingkatan sebagaimana akan dijelaskan nanti, dan masing-masing memiliki keutamaan atau kekurangan sesuai dengan kadar kelebihannya. Adapun keutamaan mencari dan mempelajari ilmu, maka itu sudah jelas dari apa yang telah disebutkan. Apabila ilmu adalah yang paling utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah usaha yang paling utama. Mengajarkannya adalah memberi manfaat bagi keutamaan tersebut. Jelaslah bahwa semua tujuan manusia terangkum dalam agama dan dunia. Dan agama tidak akan teratur kecuali dengan teraturnya dunia. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Dunia adalah alat untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala bagi siapa yang menjadikannya sebagai alat dan tempat singgah, bukan sebagai tempat tinggal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang menjadikannya sebagai tempat tinggal dan tanah air abadi. Urusan dunia tidak akan teratur kecuali dengan amal perbuatan manusia. Amal, pekerjaan, dan usaha manusia terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, pokok. Alam ini tidak akan tegak kecuali dengan pokok-pokoknya, yaitu 4. 1. Pertanian untuk makanan. 2. Pertukangan untuk sandang. 3. Perumahan untuk tempat tinggal. 4. Kekuasaan politik, yaitu untuk keamanan, persatuan, dan kerja sama demi mencapai sebab-sebab yang mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kedua, yaitu hal-hal yang mempersiapkan bagi setiap usaha pokok tersebut dan melayaninya. Seperti pandai besi yang melayani pertanian dan seluruh usaha dengan menyiapkan alat-alatnya. Seperti membersihkan kapas dari bijinya dan menenunnya. Semua itu demi menghasilkan kain dengan persiapan amal usahanya. Ketiga, yaitu penyempurna dan penghias bagi pekerjaan pokok, seperti menumbuk tepung dan membuat roti untuk pertanian, menggunting kain dan menjahit pakaian untuk pertunangan. Segala pembagian tersebut, jika dihubungkan dengan tegaknya kehidupan di alam, maka ia menyerupai bagian-bagian dari tubuh manusia bila dilihat secara keseluruhan. Bagian itu terbagi menjadi 3 macam pula. Ada yang menjadi pokok, seperti hati, jantung, dan otak. Ada yang menjadi pelayan bagi pokok, seperti perut, urat-urat saraf, dan pembuluh darah. Dan ada pula yang menjadi penyempurna dan penghias, seperti kuku, jari-jari, dan bulu kening. Yang paling mulia dari seluruh pekerjaan itu adalah pokoknya. Dan yang paling mulia dari pokok itu adalah yang paling sulit, karena menuntut ketelitian dan perbaikan. Dari sini, usaha semacam ini menuntut kesempurnaan dari orang yang bertanggung jawab, melebihi usaha-usaha lainnya. Karena itu, tidak mustahil bila orang yang memiliki pekerjaan tersebut mengungguli para pengusaha lainnya. Dan karena kesulitan dalam memperbaiki manusia serta banyaknya orang yang membutuhkan bimbingan dan diarahkan ke jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat, maka usaha tersebut terbagi menjadi 4 tingkatan. 1 tingkat tertinggi, yaitu tugas para nabi dan hukum nabi-nabi alaihimussalam terhadap golongan tertentu dan manusia secara umum, baik lahir maupun batin. 2. Tingkat khalifah, yaitu raja-raja dan para sultan. Hukum yang mereka jalankan mencakup golongan tertentu dan masyarakat secara umum. Namun hukum mereka hanya menyentuh yang lahir saja, tidak yang batin. 3. Tingkat alim ulama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah dan agamanya dan menjadi pewaris para nabi. Hukum mereka berlaku terhadap batin golongan tertentu saja. Adapun orang awam, mereka tidak mampu memahami untuk memperoleh manfaat dari mereka secara langsung. Kekuatan para ulama ini tidak sampai pada pengurusan amal-amal lahiriah, seperti menyuruh, melarang, dan memerintah secara langsung. 4. Tingkat para juru nasihat, yang hukum dan pengaruhnya hanya berkaitan dengan batin orang awam saja. Yang paling mulia dari usaha keempat tingkatan tersebut, setelah derajat kenabian, adalah memberi manfaat dengan ilmu dan mendidik jiwa manusia agar terhindar dari akhlak tercela yang membinasakan dan agar ditunjukkan jalan menuju budi pekerti terpuji yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang dimaksud dengan pengajaran.
Kami sungguh-sungguh mengatakan bahwa mengajar adalah pekerjaan yang paling utama dibandingkan dengan pekerjaan dan usaha lainnya. Karena keutamaan suatu usaha dapat dikenal melalui 3 perkara. Pertama, dilihat dari hasil yang dicapai. Seperti keutamaan ilmu pasti dibanding ilmu bahasa. Ilmu pasti diketahui dengan akal, sedangkan ilmu bahasa dengan pendengaran. Maka akal lebih mulia daripada pendengaran. Kedua, dilihat dari kelengkapan manfaatnya. Seperti keutamaan pertukangan emas dibandingkan dengan pertukangan kulit. Ketiga, dilihat dari kemuliaan objek yang dikerjakan. Seperti keutamaan pertukangan emas dibandingkan dengan penyamakan kulit, karena yang pertama berhubungan dengan emas, dan yang kedua dengan kulit bangkai. Dan tidak tersembunyi bahwa ilmu agama adalah memahami jalan akhirat yang hanya dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kejernihan kecerdasan. Akal adalah sifat manusia yang paling mulia, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Dengan akal, manusia menerima amanah Allah. Dan dengan akal pula manusia sampai pada mengenal Allah Ta'ala. Adapun dari segi manfaat umumnya, maka tidak diragukan lagi karena manfaatnya adalah kebahagiaan akhirat. Dan dari segi kemuliaan tempat, bagaimana mungkin tersembunyi? Guru itu bekerja mengurus hati dan jiwa manusia. Yang paling mulia di bumi adalah manusia. Dan yang paling mulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, dan mengarahkan hati itu agar dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengajarkan ilmu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dan dari sisi lain merupakan pelaksanaan tugas sebagai khalifah Allah Ta'ala. Itulah kemuliaan menjadi khalifah Allah. Allah telah membuka pada hati orang berilmu suatu sifat istimewa, sehingga ia seperti penjaga gudang terhadap barang-barang yang paling berharga. Kemudian ia diizinkan untuk membagikannya kepada siapa saja yang membutuhkannya. Maka pangkat apakah yang lebih mulia daripada menjadi perantara antara Tuhan dan makhluknya untuk mendekatkan mereka kepadanya dan mengantarkan mereka ke surga sebagai tempat kediaman? Kiranya Allah dengan kemurahannya menjadikan kita termasuk ahli surga. Dan rahmat Allah bagi seluruh hambanya yang terpilih. Demikian pembacaan terjemahan bab pertama kitab ilmu dari Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dengar dan pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menghidupkan hati, meluruskan amal, dan mendekatkan kita kepadanya. InsyaAllah, pembacaan ini adalah bagian dari niat dan rencana untuk membacakan seluruh terjemahan kitab Ihya Ulumuddin agar kita dapat menyimaknya secara bertahap, tenang, dan penuh penghayatan. Silakan tuliskan komentar, saran, atau masukan di kolom komentar agar pembacaan ini bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Semoga Allah menerima usaha kecil ini sebagai amal kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.